Di tempat lain, Dara yang sedang menyapu kelas karena hari ini ia pikir diganggu lagi sama pria yang doyan sekali membuat kerusuhan di sekolah dengan sifat badungnya. Sama sekali ucapan Aris tidak digubris. Dara, aku mau ngomong. Jangan ganggu Dara. Kamu tidak lihat, dia sudah menikah? Sudah, jangan ganggu dia lagi. Tidak kasihan apa, lihat dia selalu gak tenang di sekolah. Udah yuk, kita ke kantin sekarang biar menyapunya ini yang selesaikan. Jangan sentuh-sentuh. Sampai Dara menangis gara-gara kamu, habis kamu. Semua teman yang ada di kelas yang jumlahnya lebih dari 5 orang melindunginya dari lelaki tersebut yang terus mengejar. Tidak akan berani pria itu menyentuh sedikit pun. Jangankan kulit, baju pun ia harus melawan mereka dulu. Dara, aku mohon. Aku mau ngomong sama kamu, kenapa sih kamu sama sekali tidak pernah melihatku? Sekarang, kamu malah nikah sama pria tua itu. Pergi, kamu. Jangan ganggu Dara lagi. Kamu gak lihat Dara itu siapa, hah? Ini terakhir aku peringatkan kamu, jangan ganggu Dara lagi. Kamu akan langsung berhadapan denganku, usir si ketua kelas yang sudah geram sejak tadi melihat kelakuan liarnya. Meski kelas serta tempat mereka dipisah antara laki-laki dan perempuan, tapi tetap saja pria itu nekat menerobos pagar pembatas. Tidak ada bosan-bosannya diberi sanksi guru, yang penting keinginannya bertemu dan mengutarakan isi hati kesekian kali ke wanita yang ditaksir tercapai. Teman kelas Dara selalu melindungi dan menjaga, mereka semua tahu siapa Dara. Oleh sebab itu, tanpa ada pinta dari Abah langsung hati mereka kompak melindungi Neng dari pondok Yayasan Darul Ulum. Seperti biasa, saat pulang tiba ia masih dikawal sahabatnya hingga ke parkiran. Hafal betul kebiasaan pria tadi yang membuat ulah pasti sudah menunggu di depan. Tadi pagi, temannya tega membiarkannya masuk ke dalam kelas seorang diri karena tahu laki-laki itu sudah 3 hari absen, masuk rumah sakit akibat terkena sabetan pisau di punggung saat tawuran. Dara lega suaminya sudah menunggu di depan gerbang sekolah jadi tidak terlalu lama ia merepotkan teman minta ditemani. Sejak tadi sebelum gadis yang jadi rebutan datang dua pria saling tetap bersitegang meski tidak ada di antara keduanya berniat mendekat. Dibukakan pintu untuk siswa cantik tersebut setelah melihat dari jauh kedatangan mereka keluar dari kelas. Menggagalkan langkah lawannya saat hendak mendekat, lebih dulu menyusul si istri mengajak segera masuk ke dalam mobil hitamnya. Apa dia mengganggu kamu? Istrinya mengangguk membuat jantung hampir copot dibuatnya, ada teman-teman yang jaga Dara. Nafasnya lega, setidaknya istrinya tidak kenapa-napa. Sepulang sekolah kegiatan Dara sangatlah banyak meski tidak sebanyak dulu saat masih sendiri, kini ada suami yang harus ia temani dan perhatikan. Entah itu mengaji, membantu ayahnya mengajar santri perempuan mempelajari kitab. Dan, selama itu pula kegiatan Aris hanya menunggu kepulangan istri di kamar atau ikut bapak mertua menemui tamu yang pulang pergi. Waktu terasa amatlah panjang. Barulah selepas salat Isya, istrinya penuh miliknya itu pun menemani dan mengajari belajar jika ada yang tidak paham, risiko punya istri masih sekolah. Lambat laun Dara mulai terbiasa dengan kehadiran Aris dalam hidupnya meski masih sulit bersentuhan. Layaknya adik kakak waktunya Aris lebih banyak menemani belajar daripada romantisan. Jangankan romantisan baru tersentuh ujung jari istrinya langsung salah tingkah. Mundur teratur tanpa dikomando. Seperti halnya hari ini, jadwalnya berkunjung ke rumah Pak Hamdi tidak lupa membawa perlengkapan sekolah untuk istrinya yang akan dikenakan 2 hari mendatang. Saat jam 2 siang jadwal Dara yang biasanya untuk mengajar madrasah sekarang ditemani suami belajar di ruang tamu. Tahu kakak ipar mereka akan datang, kedua adik Aris yang ada di beda tempat ikut berkunjung dan menginap. Ditinggallah seorang diri Pak Darmawan di rumah, tidak bisa lagi menarik paksa Aris untuk menemani beliau. Posisi sudah tergeser oleh menantunya sendiri. Malangian. Salsa, Fanya, tolongin mas. Help me, teriak putra sulung Pak Hamdi memanggil kedua adiknya yang sedang entah ngapain di dapur berdua. Kepala mas mau meledak, tolong. Dara tertawa tertahan baru menyadari sifat asli suaminya yang ternyata seperti ini. Sangat bertolak belakang saat di rumah ayahnya, tidak ada bedanya selayaknya robot. Terlihat kaku dan pendiam. Lebay, maki Salsa. Bantu mas. Tiba-tiba mata mas rabun. Nih, kerjakan semua sampai habis. Pria tersebut angkat tangan menyerah, masing-masing satu buku paket milik Dara diberikan ke kedua adik cantiknya. Fisika, bacanya di dalam hati dengan mata melotot. Aduh pedih, mataku pedih. Disingkirkan jauh ke arah Fanya buku paket bagiannya sebelum merebut buku tebal matematika di depan kakak perempuan. Ngaco, kamu. Kamu kira ini bawang merah? Kelakar Fanya tertawa seraya menepuk pelan kepala adiknya dengan buku tulis milik kakak ipar dibalas senyum lebar Salsa memperlihatkan deretan gigi rapinya. Aduh mas, ampun-ampunan aku kalau fisika. Kalau yang lain, hayu saja.
Dari dulu Salsa kalau lihat pelajaran fisika pandangan berubah jadi matanya serigala, temanya Masya. Semua tulisan bentuknya jadi sama semua. Kamu saja angkat tangan, apalagi Mbak. Pokoknya, fisika kalian yang selesaikan. Kepala Mas sudah terlanjur membeku. Mereka bertiga saling bekerja sama mengerjakan semua soal fisika supaya nanti Dara mudah tinggal mempelajari tidak usah memikirkan rumus. Tugas Dara saat ini hanya mempelajari dan menghafalkan pelajaran yang lain selain matematika dan juga fisika. Hah, panas, kepalaku mau meletus. Ngomong anak enak. Kepala Mbak juga tiba-tiba jadi buram. Kamu di mana, Sa? Apa kamu di kamar? Mau kemana kalian? Cepat kerjakan. Ditahan kedua kepala adiknya yang berusaha melarikan diri hendak berdiri dipaksa suruh melihat lagi satu soal yang sama yang begitu sulit dipecahkan jawabannya. Sadis. Bu Fani mendatangi semua anaknya di ruang tamu dengan tangan menggendong cucu yang terlelap. Ibu, ini gimana cara mengerjainya? Buntu sudah kepala Salsa. Fisika. Kalian ini anaknya ayah kok tidak ada yang menurun. Selain mengajar matematika di SMK beliau juga mengajar pelajaran matematika dan fisika di MA yang masih satu yayasan. Lah, iya ya. Ayah, panggil ketiga putra-putri beliau yang otaknya sudah mengepul. Jawab beliau santai sebelum ikut menyusul di ruang tamu. Kok ayah diam saja sih, kepala anaknya sudah hampir gosong. Kan kalian tidak minta tolong sama ayah.